kelompok 1 kelas 10 MIA 2 ingin menjelaskan materi matematika peminatan. Berikut penjelasannya. Selamat menonton. Baik, saya akan menjelaskan perbandingan vektor dan koordinat. Jika titik P terletak pada ruas garis A, B, sehingga titik P membagi ruas garis A, B dengan perbandingan MN, diperoleh hubungan AP berbanding PB sama dengan M berbanding N, atau AP berbanding AB sama dengan M berbanding M ditambah N. Jika garisnya searah, AP berbanding PB, maka hasilnya positif. Jika garisnya berlawanan arah, AP berbanding dengan PB, maka hasilnya negatif, atau bisa berhasil negatif jika arahnya ke kiri. Untuk mencari rumus perbandingan vektor, maka titik P terletak pada ruas garis AB, sehingga P membagi ruas AB dengan perbandingan M berbanding N. Vektor posisi titik P adalah vektor P sama dengan M vektor B ditambah N vektor A per M ditambah N. Rumus ini dapat kita cari melalui AP berbanding PB sama dengan M berbanding N. M dikali B, N dikali P, N dikali A sama dengan P M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A per M ditambah N. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Carilah vektor letak titik P dan Q yang membagi AB di dalam dan di luar dengan perbandingan 7 berbanding 2. Penyelesaian. Untuk P sama dengan M berbanding N sama dengan 7 berbanding 2. Maka masukkanlah rumus perbandingan vektor dan koordinat. Vektor P sama dengan M vektor B ditambah N vektor A per M ditambah N. 7 vektor B ditambah 2 vektor A per 7 ditambah 2. Maka diperoleh 1/9 dalam kurung 7 vektor A ditambah 2 vektor B. Angkanya positif karena dia berada di dalam garis vektor dan tidak berlawanan arah. Untuk Q, dia bernilai negatif karena berada di luar garis vektor atau berlawanan arah. Q sama dengan M berbanding N sama dengan 7 berbanding 2. Vektor Q sama dengan M vektor B ditambah N vektor A per M ditambah N. 7 vektor B dikurang 2 vektor A per 7 dikurang 2. Maka diperoleh hasil 1/5 dalam kurung 7 vektor B dikurang 2 vektor A sama dengan 1/5 dalam kurung min 2A
vektor A ditambah 7 vektor B. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh yang kedua, yaitu vektor posisi titik A dan B berturut-turut adalah vektor A dan vektor B. Titik B dan Q terletak pada ruas garis AB sehingga AP berbanding PB sama dengan 4 berbanding 3 dan AK berbanding QB sama dengan 5 berbanding min 2. Tentukan A. Vektor posisi titik P. Penyelesaian. Titik P terletak pada ruas garis AB, garis AB, sehingga AP berbanding dengan PB atau 4 berbanding 3. Ini berarti titik P terletak di antara ruas garis AB. Untuk mencarinya, kita akan memasukkan rumus perbandingan vektor, yaitu vektor P sama dengan N vektor B ditambah N vektor A per M ditambah N sama dengan masukkan angka M yaitu 4 dan N yaitu 3. Maka 4 vektor B ditambah 3 vektor A per M ditambah N. Maka masukkan angka 4 ditambah 3. Maka diperoleh hasil 1/7 karena 4 ditambah 3 sama dengan 7. Dalam kurung 3 vektor A ditambah 4 vektor B. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rumus perbandingan koordinat titik di A2. 1. Jika titik B membagi ruas AB dengan perbandingan M banding N, maka titik P ditentukan dengan rumus SP sama dengan MN2 tambah MN1 per M tambah N, dan YP sama dengan MY2 tambah MY1 per M plus N. 2. Jika P merupakan titik tengah AB, koordinat titik P ditentukan dengan rumus XP sama dengan X2 tambah X1 per 2, dan YP sama dengan Y2 tambah Y1 per 2. Jelaskan tentang rumus perbandingan vektor di R3. Diketahui titik A X1 Y1 Z1 dan B X2 Y2 dan Z2 Z2. Jika titik P, XP, YP, dan ZP membagi ruas AB dengan perbandingan M banding N, koordinat titik P yang dapat ditentukan dengan rumus XP sama dengan M dikali X2 ditambah N dikali X1 dibagi dengan M ditambah N. Dan pada YP sama dengan M dikali Y2 ditambah N dikali Y1 dibagi dengan M ditambah N. Dan pada ZP dapat dirumuskan ZP sama dengan M dikali Z2 ditambah N dikali Z1 dibagi M ditambah N. Nah, jika pada soal diketahui titik tengah, maka berlaku rumus XP sama dengan X2 ditambah X1 dibagi 2. Pada YP sama dengan Y2 ditambah Y1 dibagi 2, dan pada ZP sama dengan Z2 ditambah Z1 dibagi 2. Berikut adalah contoh soalnya, yaitu carilah koordinat titik P jika A sama dengan min 168 dan B 4107 jika perbandingannya 3 dibanding 2. Kita tulis XP sama dengan 3 dikali dengan 4 ditambah 2 dikalikan dengan min 1 dibagi 3 ditambah 2
sama dengan 12 ditambah 12 dikurang 2 dibagi dengan 5 sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Selanjutnya mencari YP sama dengan 3 dikali 1 ditambah 6 dikali 2 dikali 6 sama dibagi 3 ditambah 2 sama dengan 3 ditambah dengan 12 dibagi 5 sama dengan 15 kurangi 5 sama dengan 3. Untuk mencari YP-nya, YP sama dengan 3 dikali min 7 ditambah 2 dikali 8 dibagi 3 ditambah 2 sama dengan min 21 ditambah 16 dibagi 5 sama dengan min 5 dibagi 5 sama dengan 1. Berikut saya akan menjelaskan tentang besar sudut di antara dua vektor pada R2. Berikut adalah rumus vektor pada R2. Jadi rumus vektor pada R2, vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B, atau cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B bagi panjang vektor A dikali panjang vektor B, atau juga dengan menggunakan cos theta sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 ditambah Y2 dibagi akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikali X2 kuadrat akar X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Baik, saya akan mengerjakan soal berikut ini. Vektor P sama dengan vektor MB tambah vektor NA per M tambah N sama dengan vektor 2B tambah vektor 5A per 2 tambah 5 sama dengan 1 per 3 atau vektor 2B tambah vektor 5A MB tambah vektor NA per N tambah N sama dengan vektor 5B kurang vektor 3A per 5 kurang 3 sama dengan 1 per 2 kurung vektor 5B kurang vektor 3A sama dengan 1 per 2 vektor 3 min 3A tambah vektor 5B. Baiklah, saya akan melanjutkan soal yang nomor 3, yaitu diketahui persegi panjang PQRS pada titik A merupakan titik tengah QR titik B pada PA sehingga PB perbandingan BA. Kita lihat yang A-nya. Nyatakan QB dalam vektor U dan vektor P. Jawabannya QB, vektor QB sama dengan vektor QP tambah 2 per 3 vektor PA
sama dengan vektor QP tambah dengan 2/3 buka kurung vektor U ditambah 1/2 vektor P sama dengan min vektor U ditambah 2/3 vektor U ditambah 1/3 vektor P sama dengan 1/3 vektor P dikurang 1/3 vektor U. Baik, kita akan lanjut dengan soal yang B. Soal yang B tunjukkan bahwa QB dan S kolinial. Jawabannya yaitu QS vektor QS sama dengan QR vektor QR tambah vektor RS sama dengan vektor P dikurang dengan vektor U. Hasilnya sama dengan 3 buka kurung 1/3 vektor P dikurang 1/3 vektor U. Tutup kurung sama dengan 3 vektor QB. Jadi QB dan S kolinial. Kita akan lanjut ke bagian C, yaitu tentukan perbandingan QB berbanding BS. Jawabannya QB sama dengan perbandingan BS sama dengan 1/3 QS dibanding dengan buka kurung 1 dikurang 1/3 QS sama dengan 1/3 dibagi dengan 2/3 dan hasilnya 1 dibagi 2 atau 1/2. Baik, kita lanjut dengan soal nomor 4. Soalnya tentukan koordinat titik P yang terletak pada garis AB. Untuk bagian A-nya, A yang soalnya min 1,8, B 2,5 dan AP berbanding PB 4 berbanding min 1. Jawaban yang bagian A yaitu vektor P sama dengan buka kurung min 1 dikali dengan vektor A ditambah 4 dikali vektor B per 4 ditambah min 1 sama dengan vektor min A ditambah 4 vektor B per 3 sama dengan 1/3 buka kurung min 1 dan 8 ditambah 4 buka kurung 2 dengan 5 sama dengan 1/3 buka kurung 1 dengan min 8 tambah buka kurung lagi dengan 8 dan 20. Hasilnya menjadi 1/3 buka kurung 9 per 12 tutup kurung, yaitu hasilnya menjadi 3 dan 4.
Jadi titik P memiliki titik koordinat dari P. Terima kasih. Baik, kita ke soal yang bagian B, yaitu A hasilnya 1,3 dan B hasilnya 5,-1 dan AP perbandingan PB sama dengan 3/1. Jawabannya vektor P sama dengan 1 dikali vektor A ditambah 3 dikali vektor B per 3 ditambah 1 sama dengan vektor A tambah 3 vektor B per 4 sama dengan 1/4 buka kurung dengan vektor A tambah 3 vektor B sama dengan 1/4 buka kurung dengan 1/3 tambah 3 5 dengan -1 tutup kurung sama dengan 1/4 buka kurung dengan 1/3 tambah 15 dan -3. Hasilnya 1/4 dengan 16 dan 0 dan dapat hasil 4 dengan 0. Soal pertama. Bingung-bingung. Saya akan mengerjakan soal berikut. Pertama kita akan mengalihkan yang dari luar kurung dengan di dalam kurung. M kali dengan X2 nya N dikali dengan X1. Kumpulan 4. Adalah sama dengan cara yang dari X tapi hanya diubah bagian MY dengan MY2 jadi dengan NY1. Jadi koordinat dari titik P adalah -1 dengan 3. Oke, ini adalah soal selanjutnya. Apa yang terjadi bila ada tiga angka X, Y, Z koordinatnya, titik koordinatnya. Apa?
penyelesaian Y sama dengan Jadi koordinat P adalah dari X, Y, Z adalah 2, 1, dan 1. Soal kedua. Bingung lagi ya? Baik, saya akan mengerjakan soal nomor 7. Di sini X sama dengan 3 kali min 1 ditambah 4 kali 6 per 4 tambah 3 sama dengan min 3 tambah 24 per 7 sama dengan 21 per 7 dan hasilnya sama dengan 3. Selanjutnya Y sama dengan 3 dikali sama dengan 27 tambah 8 per 7 sama dengan 35 per 7 dan hasilnya 5. Selanjutnya Z 3 kali 8 tambah 4 kali 1 per 4 tambah 3 sama dengan 24 ditambah 4 per 7 sama dengan 28 per 7 dan hasilnya sama dengan 4. Selanjutnya titik Q X sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 22 per 5 dan hasilnya 4,4. Y sama dengan 2 dikali 2 Y sama dengan 2 dikali min 2 ditambah 2 kali 3 per 3 tambah 2 sama dengan min 4 ditambah 6 per 5 sama dengan 2 per 5 dan hasilnya 0,4. Selanjutnya Z sama dengan 2 kali 3 ditambah 3 kali 1 per 3 tambah 2 sama dengan 6 ditambah 3 per 5 sama dengan 9 per 5 dan hasilnya 1,8. Baik, saya akan mengerjakan soal nomor 8. X P sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 4 per 2 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 4 per 3 sama dengan 6 per 3 dan hasilnya 2. YP sama dengan 2 dikali min 5 ditambah 1 kali 1 per 2 tambah 1 sama dengan min 10 ditambah 1 per 3
sama dengan min 3 sama dengan min 9 per 3 dan hasilnya min 3. Selanjutnya ZP sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1 kali min 1 per 2 ditambah 1 sama dengan 4 kurang 1 per 3 sama dengan 3 per 3 dan hasilnya 1. Dah. Baik, kita lanjutkan. Eki sama dengan 2 ditambah 4 per 2 sama dengan 6 per 2 dan hasilnya 3. Yeki sama dengan min 3 ditambah 1 per 2 sama dengan min 2 per 2 dan hasilnya min 1. Selanjutnya Zki sama dengan 5 dikurang 1 per 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Baik, selanjutnya XR sama dengan 1 dikali 2 ditambah min 3 dikali 1 per 1 kurang 3 sama dengan 2 dikurang 3 per min 2 dan hasilnya min 1 per min 2. Selanjutnya YR sama dengan 1 kali min 3 ditambah min 3 dikali min 5 per 1 kurang 3 sama dengan min 3 ditambah 15 per min 2 sama dengan 12 per min 2 dan hasilnya min 6. Selanjutnya ZR sama dengan 1 dikali 5 ditambah min 3 dikali 2 per 1 kurang 3 sama dengan 5 dikurang 6 per min 2 sama dengan min 1 per min 2 dan hasilnya 1 per 2. Baiklah, saya akan menjelaskan uji kompetisi 9 nomor 9. Buktikan bahwa A131 dan B350 dan C141 adalah titik sudut segitiga siku sama kaki. Tentukan koordinat titik sudut keempat dari persegi ABCD. Maka rumusnya X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Panjang vektor AB sama dengan akar 3 kurang 1 kuadrat ditambah 5 dikurang 3 kuadrat ditambah 0 tambah 1 kuadrat. Maka hasilnya akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan
akan min 1 dikurang 1 kuadrat ditambah 4 dikurang 3 kuadrat ditambah 1 ditambah 1 kuadrat sama dengan akar min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan akar 9 adalah 3 satuan jadi koordinat titik D agar membentuk persegi ABCD adalah D min 1, 5, 1 dan tentukan koordinat titik B yaitu titik tengah AC XQ sama dengan min 5 ditambah 1 per 2 sama dengan min 4 per 2 sama dengan min 2 YP sama dengan 1 ditambah 3 per 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2 ZP sama dengan 3 dikurang 5 per 2 sama dengan min 2 per 2 sama dengan min 1 jadi P adalah min 2, 2 dan min 1 B. Tentukan koordinat titik berat segitiga ABC yaitu titik T dengan BQ banding P sama dengan 2 banding 1 B XQ sama dengan 2 kali min 2 ditambah 1 kali 4 sama dengan min 4 ditambah 4 per 3 sama dengan 0 per 3 sama dengan 0 YQ sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 8 per 2 ditambah 1 sama dengan 4 ditambah 8 per 3 sama dengan 12 bagi 3 hasilnya 4 ZQ sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 per 2 ditambah 1 sama dengan min 2 ditambah 2 per 3 sama dengan 0 per 3 hasilnya 0 jadi Q adalah 0, 4 dan 0 Lên trời hỏi chưa